Hai guys, kembali lagi bersama gua di Sakahayang Review. By the way, apa kabar kalian? Penonton setia Sakahayang sudah tidak sabar menunggu kelanjutan Warisan Maximus. Kalem, karena Gladiator 2 sudah tidak burik, kali ini kita akan langsung gasken. Oke lah, daripada kelamaan karena film ini panjang, mending kita langsung saja ke pembahasannya. Dan jika kalian suka dengan channel ini, seperti biasa silahkan subscribe aja biar gak ketinggalan video menarik lainnya dari Sakahayang. Film ini diawali dengan sebuah catatan tentang kondisi Kekaisaran Roma yang semakin terpuruk 16 tahun setelah kematian Kaisar Markus yang dihabisi anaknya, yaitu Kaisar Digidau. Dan kini pengorbanan Maximus akan sia-sia setelah Kekaisaran Roma kembali dipimpin oleh Kaisar Upin Ipin yang kejam bernama Geta dan Caracalla, di mana pemerintahan mereka sangat kejam dan semena-mena. Kemudian scene beralih ke kerajaan Numidia yang berada di pesisir Afrika bagian Kaler. Terlihat seorang pria bernama Hanno langsung beranjak menghampiri istrinya. Namun di tengah keromantisan, mereka pun panik saat mendengar suara trompet perang. Di saat itu pula, Raja Numidia bernama Jugurtha berkata jika serangan pasukan Roma akan segera tiba. Kemudian, Jugurtha langsung melakukan ritual untuk memberikan restu pada pasukannya yang akan berperang. Di tengah persiapan perang, Hanno yang tidak ingin menjadi duda meminta istrinya yang bernama Arisat untuk selalu waspada. Di saat itu pula, Jenderal Acacius meminta pasukannya untuk menambah kecepatan. Sementara di benteng, Hanno berusaha membakar semangat pasukannya untuk mempertahankan kerajaan ini. Lantas saat armada Romawi semakin mendekat, Hanno meminta pasukannya untuk menyiapkan artileri jarak jauh. Setelah mendapat serangan dari benteng Numidia, armada Romawi langsung memberikan serangan balik. Saat kapalnya berhasil berlabuh, Acacius bergegas memimpin penyerangan. Di saat itu pula, Hanno yang berada di garis depan pun gentar saat melihat kedatangan Acacius. Melihat asistennya tewas, Acacius meminta para pemanah untuk menghabisi Arisat. Seketika Hanno pun syok parah saat melihat istrinya tewas terpanah. Singkat waktu saat Hanno tersadar, ia pun melihat kerajaannya sudah kalah dan diambil alih tentara Roma. Dan kini, Hanno yang menjadi duda tidak kuasa menahan tangis saat melihat jasad istrinya terombang-ambing di pantai.
Di sore harinya, di tengah tangis dan kesedihan rakyat Numidia, Akasius yang menjalankan titah dari kekaisaran seakan tidak kuasa saat melihat penderitaan rakyat yang terjajah. Hingga setelah memberitahukan klaim kekaisaran Roma atas kerajaan Numidia, Akasius terlihat menyesali hal tersebut, terlebih ia menyadari jika rakyat Numidia yang ia taklukkan akan mengalami penderitaan di bawah kekaisaran Upin Ipin. Di keesokan harinya, sebelum membawa tawanan ke Roma, pasukan terlihat menandai tubuh Jugurtha dan Hanno yang akan dijadikan gladiator menggunakan besi panas. Hingga setelah melakukan pengecapan, Hanno dan Jugurtha langsung digiring menuju kapal pengangkut. Di tengah perjalanan, Hanno yang melihat Jugurtha terluka berusaha memasangkan kayu penyangga. Kemudian Jugurtha meminta maaf pada Hanno, terlebih sebagai pemimpin ia telah gagal menyelamatkan rakyatnya dari penjajah, di mana Jugurtha merasa dirinya sudah tidak memiliki alasan untuk hidup. Kemudian sambil menahan sakit, Jugurtha kembali teringat saat pertama kali menemukan Hanno ketika masih bocil. Mendengar hal itu, sontak membuat Hanno kembali teringat pada kenangan buruk saat tinggal bersama orang tua asuhnya di negara Mesir, di mana si bocil Hanno yang menjadi buronan kekaisaran Roma harus hidup dalam pelarian untuk menghindari pasukan Roma yang berusaha menghabisinya. Rupanya Hanno merupakan Lucius, sang pewaris tahta kekaisaran Roma yang harus hidup dalam pelarian setelah kematian Maximus. Hingga setelah kepergiannya, kota di sekitaran piramid itu luluh lantak oleh serangan pasukan Roma. Singkat cerita, sesampainya di pelabuhan Roma, Lucius pun terlihat menatap tajam ke arah kota kelahirannya ini. Sementara di pusat kota Roma, kepulangan Akasius dan pasukannya mendapat sambutan meriah dari warga Roma yang terus mengeluh-elukan namanya. Hingga sesampainya di istana, kedatangan Akasius disambut Kaisar Karkala dan Geta yang langsung memasangkan mahkota emas. Kemudian, duo kaisar ini berkata jika mereka akan mengadakan tarung gladiator untuk merayakan keberhasilan penaklukan kerajaan Numidia. Akan tetapi, Akasius langsung menolak hal tersebut dan meminta mereka untuk mementingkan kesejahteraan rakyat saja. Terlebih ia tidak ingin membuang-buang uang untuk hal yang tak berguna. Kemudian, Akasius berkata jika ia hanya ingin mengambil cuti dari peperangan dan beristirahat menghabiskan waktu bersama istrinya. Namun seakan tidak puas dengan kekuasaan, duo kaisar ini malah meminta Akasius menaklukkan kerajaan Persia dan India terlebih dulu. Tak cuma itu, mereka pun tetap mengadakan pertandingan gladiator demi kesenangan. Sementara di pinggiran kota Roma, para penonton terlihat menyambut Macrinus yang seorang promotor gladiator. Sementara itu, sebelum memasuki arena gladiator, Hanno yang kini disebut sebagai Lucius meminta pemimpinnya ini untuk bertarung bersamanya. Ternyata, para calon gladiator ini akan bertarung dengan babon-babon ganas. Namun bukannya berjuang, Jugurtha yang sudah tidak ingin hidup terlihat pasrah dan tidak ingin bertarung. Melihat keberingasan Lucius sontak membuat Macrinus tertarik. Hingga sesaat kemudian, Lucius hanya bisa pasrah saat melihat keadaan Jugurtha. Selang beberapa saat, Macrinus yang ingin melihat kemampuan bertarung Lucius langsung meminta asistennya yang bernama Vigo untuk mengujinya. Setelah melihat kemampuan bertarung Lucius,
Macrinus langsung meminta Vigo untuk membawa Lucius. Di ruangannya, Macrinus mengungkapkan jika dirinya akan menjadikan Lucius sebagai salah satu gladiator yang akan bertarung di Colosseum, di mana ia yakin Lucius sangat cocok, karena selain mempunyai kemampuan, ia pun terlihat memiliki dendam pada kekaisaran Roma. Lantas Lucius mengungkapkan, jika saat ini ia hanya ingin menghabisi Jenderal Acasius yang telah menghancurkan kerajaannya dan menghabisi istrinya. Kembali ke kerajaan, ternyata istri Acasius adalah Lucilla, adik dari Kaisar Digidau yang dihabisi Maximus. Sesaat kemudian, Acasius mengungkapkan pada Lucilla tentang rencana kudeta yang akan ia lakukan bersama 5.000 pasukan kepercayaannya. Terlebih saat ini, ia sudah tidak sanggup melihat penderitaan rakyat Roma atas keserakahan pemerintahan saat ini. Mendengar hal tersebut, Lucilla langsung setuju karena ia menyadari keinginan Acasius sejalan dengan cita-cita mendiang ayahnya dan juga cita-cita legenda Jenderal Maximus. Di keesokan harinya, di tengah meriahnya pesta kedatangan Macrinus disambut senator. Lantas setelah sedikit basa-basi, Macrinus yang akan menguji kemampuan Lucius langsung menantang gladiator milik senator untuk bertarung dengan gladiator miliknya. Lantas Trax mengajaknya untuk bertaruh sebesar 1.000 koin emas. Lantas tanpa pikir panjang, Macrinus langsung menyanggupi hal tersebut. Hingga di tengah meriahnya pesta, mereka pun berkata pada dua kaisar ini jika ia akan menyuguhkan pertunjukan tarung gladiator tangan kosong. Namun dengan songongnya, mereka ingin pertarungan dengan pedang sampai mati. Di tengah riuhnya tepuk tangan, Caracalla yang kagum dengan kemampuan Lucius langsung mengucap selamat dan meminta Lucius untuk memperkenalkan diri. Tak sudi memperkenalkan namanya, Lucius hanya membacakan sebuah puisi yang sering kakeknya baca saat dirinya masih bocil. Di tengah keheranan, Caracalla meminta Macrinus untuk membawa Lucius tampil di Colosseum. Di malam harinya, Lucilla yang akan berkumpul untuk merencanakan kudeta terlihat mengendap-endap bertemu dengan para senator. Senators. Setibanya di perkumpulan, Acasius langsung memberitahu senator kepercayaan Kaisar Markus tentang rencana kudeta yang akan ia lakukan. Dalam kudeta tersebut, Acasius akan mengerahkan 5.000 pasukan kepercayaannya untuk mengepung Colosseum di hari terakhir pertandingan gladiator. Namun di saat itu pula, Trax merasa ragu pada keberhasilan rencana tersebut. Terlebih ia merasa rencana itu terlalu beresiko. Akan tetapi, Lucilla yang sudah tidak sanggup melihat penderitaan rakyatnya berusaha meyakinkan senator jika rencana tersebut akan berjalan lancar. Di keesokan harinya, Lucius mulai memasuki gerbang kota Roma yang penuh kebobrokan. Di sepanjang perjalanan terlihat penderitaan rakyat Roma yang mengalami kelaparan. Hingga setibanya di Colosseum, Lucius dan rekan-rekannya bergegas masuk untuk melakukan persiapan. Sebelum memasuki arena, Vigo mulai memberikan arahan, namun di saat itu pula, Lucius terlihat menatap ke arah Hall of Fame yang ada di tempat tersebut. Melihat lawan mereka adalah penunggang badak, Lucius memberikan arahan untuk memancing si badak supaya menabrak tembok. Melihat si jabrik tewas mengenaskan, Lucius yang akan berhadapan dengan si badak langsung menancapkan pedangnya dan melakukan ritual khas Maximus.
Melihat apa yang Lucius lakukan sontak membuat Lucilla kembali teringat pada ayang Maximus. Sungguh GG, Lucius berhasil membuat si penunggang badak mubui. I forget. Saat Giselo siap melakukan fatality, Carcalla meminta saran Lucilla untuk memberikan keputusannya. Di saat itu pula, Lucilla yang merasa mengenali pria itu meminta Carcalla untuk memberikan pengampunan. Namun saat mendapat pengampunan, Lucius justru menantang Giselo untuk menghabisinya. Terlebih ia tidak sudi menerima pengampunan dari Roma. Sungguh tidak sedap, Giselo pun malah terepic comeback akibat dirinya yang lengah. Dan meskipun Lucius menang, ia pun menang tanpa rasa bangga karena merasa diampuni ketika terpojok tadi. Setibanya di camp, Lucius disambut meriah karena ia telah mengalahkan sang juara bertahan. Singkat cerita, sepulangnya ke rumah, Lucilla yang merasa si gladiator tadi adalah putranya, terlihat memandangi kamar Lucius ketika masih bocil. Kemudian saat dirinya mengecek catatan Lucius, ia pun kembali teringat pada pesan terakhir Maximus yang memintanya untuk melindungi Lucius. Karena Lucius yang masih bocil mungkin akan diincar oleh penguasa serakah yang menginginkan jabatan kaisar. Di mana ketika itu saat para warga membawa jasad Maximus pergi, Lucilla bergegas melarikan Lucius untuk kabur. Hingga akhirnya, Lucilla pun terpaksa melepas kepergian Lucius dan hidup dalam pelarian. And that I love you. Sementara di camp, Lucius terlihat diobati oleh seorang mantri bernama Raffi yang juga sudah muak dengan pertunjukan gladiator, di mana selain menghabiskan dana, para penguasa menganggap nyawa manusia seperti sampah. Di malam harinya, Macrinus mengajak seorang senator mabok dan berusaha mengorek informasi tentang anak Lucilla yang hilang 16 tahun lalu. Lantas si senator yang oleng mengungkapkan jika putra Lucilla yang merupakan pewaris tunggal kekaisaran malah hilang setelah kematian kaisar Digidao Commodus, dan kini saudara pamannya lah yang menjadi kaisar kembar. Mendengar hal itu, Macrinus yang sempat melihat gelagat aneh Lucilla merasa yakin jika Lucius merupakan putra Lucilla yang hilang. Sementara itu, Lucilla tak bisa menahan haru saat kembali bertemu dengan putranya. Akan tetapi, Lucius yang muak langsung berkata jika putramu sudah mati dalam pelariannya, di mana sejak saat itu ia merasa tidak mempunyai ibu. Dan kini, Lucius hanya ingin menuntut balas atas kematian istrinya. Dirasa putranya tidak menerima lagi dirinya, Lucilla hanya berharap jika Lucius mampu menerima darah keturunan dari ayahnya, yaitu Maximus. Oh, ternyata Lucius merupakan putra Maximus dari hasil cerot bebas di rahim Lucilla sebelum Maximus mempunyai keluarga di desa. Sepulang ke rumah, Lucilla yang kepergok suaminya tak bisa lagi memendam rahasia. Lantas setelah memberitahukan jika Lucius adalah putranya, ia pun memohon pada Cassius untuk menyelamatkan putranya di pertandingan gladiator. Namun tanpa mereka sadari, Iso si babu cepu terlihat menguping percakapan mereka. Di keesokan harinya, Lucius memimpin rekan-rekannya dan meminta mereka untuk bersiap karena pertandingan kali ini bagaikan ujian dewa Poseidon. Sungguh gelo, arena Kolosium disulap menjadi lautan yang penuh dengan hiu untuk memulai peperangan kapal. Saat pasukan Roma mulai menyerang, Lucius langsung melakukan manuver untuk melumpuhkan kapal musuh.
Setelah berhasil membuat kapal musuh karam, Lucius dan timnya bergegas melakukan penyerangan. Di tengah sengitnya adu mekanik, Lucius yang berusaha menuntut balas langsung mengambil crossbow untuk menghabisi Acasius. Melihat situasi berbahaya, Carcalla langsung mengajak rekan-rekannya pergi meninggalkan arena. Hingga di tengah kekacauan, Lucius pun ditunjuk sebagai pemenang dari pertempuran kapal. Seusai pertandingan, Macrinus yang memenangkan taruhan terlihat mendatangi kediaman Senator Thrax untuk menagih hutangnya. Akan tetapi, karena Thrax tak bisa membayarnya, Macrinus yang berambisi masuk ke dalam kekaisaran meminta informasi penting yang Thrax ketahui. Kemudian, Thrax langsung membocorkan rencana pemberontakan dan penjemputan Lucius yang akan Acasius lakukan nanti malam. Lantas setelah mendapatkan informasi tersebut, Macrinus pun bergegas memberitahukan hal itu pada para kaisar. Di malam harinya, Acasius dan pasukannya terlihat mendatangi Kolosium untuk membebaskan Lucius. Suwe sekali, rencana tersebut harus gagal karena telah dibocorkan oleh para cepu. Setibanya di istana, Acasius yang tak ingin Lucilla terluka meminta Carcalla dan Geta untuk menghukum dirinya saja. Terlebih ia siap menanggung hukuman atas pemberontakannya. Akan tetapi, ia tidak sudi mendengar ceramah para kaisar yang terdengar seperti kentut senyap dan tidak berbobot. I will gut him! No, 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 no! His death must be public. Hingga setelah Acasius pergi, Geta langsung memanggil Macrinus dan meminta saran untuk menghukum Acasius. Mendengar hal itu, Macrinus menyarankan agar Acasius diikut sertakan dalam pertandingan gladiator, terlebih penghukuman itu bisa dijadikan sebagai hiburan. Kembali pada Lucius, sebelum memasuki arena, Raffi pun mengajak Lucius ke tempat penyimpanan baju zirah dan senjata para kesatria terdahulu. This is Argento. Rupanya di tempat ini zirah dan pedang milik Maximus disimpan selama 16 tahun. Sementara di Kolosium, Lucilla yang menjadi tahanan politik kini dipaksa menyaksikan pertandingan Acasius di arena gladiator. Kemudian, saat Acasius dipanggil menuju arena, para penonton terus mengeluhkan namanya dan menyambut Acasius sebagai pahlawan Roma. Setibanya di arena, Acasius akan dihadapkan pada 4 pasukan elit Roma. Sungguh GG, Jenderal Acasius yang mirip Joel ini dengan mudah menghabisi 4 pasukan Roma. Namun kali ini, pertandingan sebenarnya baru akan dimulai, di mana Acasius akan dihadapkan dengan Lucius, putra kandung dari istrinya. Saat Lucius datang, Acasius berusaha menjelaskan apa yang terjadi. Namun Lucius yang dibutakan dendam tidak menggubris hal tersebut. Fill me with vengeance. Lucius Verus Aurelius. Hingga akhirnya, Acasius yang tidak ingin melukai Lucius memilih untuk menyerah. Kemudian dengan gaya yang soiyeh, Carcalla dan Geta meminta Lucius untuk mengeksekusi Acasius.
Namun di saat itu pula, Acasius mengungkapkan jika dirinya sudah berniat untuk melakukan kudeta dengan 5.000 prajurit karena pemerintahan sekarang sangat bertentangan dengan kehendak Maximus. Mendengar hal itu, sontak membuat Lucius luluh dan melupakan dendamnya. Akan tetapi, melihat pengampunan yang Lucius berikan, Kaisar alay yang tidak terima meminta tentaranya untuk melakukan eksekusi. Sayang sekali Acasius sang pahlawan Roma harus mati dieksekusi. Di tengah rasa syok, Lucius langsung memprovokasi rakyat Roma untuk melakukan pemberontakan. Terlebih Kekaisaran Roma yang tidak menghargai pahlawan seperti Acasius tidak akan pernah menghargai nyawa dari rakyatnya. Mendengar hal itu, rakyat Roma yang marah berusaha memberontak. Di malam harinya, setelah kematian Acasius yang mengenaskan, rakyat Roma terlihat melakukan demo di depan istana. Sementara di dalam, untuk mewujudkan ambisinya menguasai Kekaisaran Roma, Macrinus berusaha menghasut Caracalla yang rada blow on untuk menghabisi kakaknya sendiri. Terlebih Macrinus yakin jika sebentar lagi Geta akan menjadikan Caracalla sebagai kambing hitam atas kekacauan yang terjadi pada rakyat Roma. Dan sesuai undang-undang para senator yang baru, di mana kaisar yang membuat negara jatuh dalam pemberontakan akan mendapatkan hukuman eksekusi. Namun Macrinus berkata, jika semua itu tidak akan terjadi jika kita mengkambing hitamkan Geta terlebih dulu. Hingga di tengah kekacauan yang terjadi, Caracalla yang termakan hasutan bersiap menghabisi kakaknya. I've always protected you because I love you. Dengan siasat liciknya, Macrinus yang akan menjadikan Caracalla sebagai kaisar boneka langsung membantu Caracalla menghabisi Geta. Di keesokan harinya, Caracalla langsung memimpin rapat senat dan mengungkapkan kepemimpinannya sebagai kaisar tunggal. Tak cuma itu, Caracalla akan memilih monyetnya yang bernama Onkidondus dan juga Macrinus sebagai penasihat pribadinya. Meski heran dengan aturan yang di luar nurul, para senator yang tidak ingin dianggap memberontak terpaksa menurut saja. Singkat cerita, Macrinus menemui Lucilla dan langsung mengungkapkan unek-uneknya, di mana ambisinya untuk menguasai Roma adalah upaya balas dendam dari perbudakan yang Kaisar Markus lakukan pada dirinya. Lantas sambil menunjukkan stempel gladiator di dadanya, Macrinus yang mantan seorang gladiator kini akan mengambil segalanya yang dulu sangat ia cita-citakan. Dan kematian Lucilla akan membuat jalannya untuk menguasai tahta Kekaisaran Roma semakin terbuka lebar. Sementara di sel, sambil menunjukkan cincin kerajaan miliknya, Lucius yang berusaha melanjutkan rencana pemberontakan Acasius meminta Raffi untuk segera pergi ke Otesta guna menyampaikan pesan pada Jenderal Darius dan 5.000 pasukannya, di mana pesan tersebut merupakan titah langsung dari dirinya, seorang Pangeran Lucius yang akan kembali mengambil tahta kaisar. Tapi sebelum itu, Lucius meminta Raffi untuk memberikan semua kuncinya. Di keesokan harinya, Raffi yang sampai di Ostia langsung memberikan cincin kekaisaran pada Darius dan mengungkapkan pesan dari Pangeran Lucius. Menyadari Jenderal Acasius sudah wafat, Darius dan pasukannya bergegas kembali ke Roma. Singkat cerita, sesaat sebelum pertandingan, Vigo mendatangi sel Lucius dan memberikan pedang kayu yang akan Lucius gunakan untuk melindungi si ibu dan meraih kebebasannya. Setelah menghabisi Vigo, Lucius yang akan memimpin pemberontakan bergegas mengambil baju zirah dan pedang milik mendiang ayahnya.
Sesaat sebelum memasuki Kolosium, Lucius berusaha membakar semangat rekan-rekannya untuk melawan dan memperjuangkan kebebasan mereka sebagai seorang gladiator. What will you have us do? In this road, and know this, By my sword. Kemudian, para gladiator langsung bersiap untuk mengepung Kolosium. the Queen will be against the Praetorian Guard. The champion! Melihat para gladiator memasuki Kolosium, sontak membuat Macrinus panik, terlebih hal tersebut tidak dalam rencananya. Hingga sesaat kemudian, kepanikan Macrinus pun semakin menjadi saat mendengar 5.000 pasukan kepercayaan Cassius telah memasuki Roma. Mendengar hal itu, Macrinus yang panik meminta 6.000 pasukan Roma untuk menahannya di gerbang kota. Di tengah kekacauan yang terjadi, Macrinus yang terpojok memutuskan untuk menghabisi Caracalla. Setelah menghabisinya, ia langsung bersiap menghabisi Lucilla. Sontak Lucius pun syok parah saat melihat ibunya dipanah Macrinus. Dalam sekaratnya, si ibu pun meminta Lucius untuk memburu Macrinus yang kini memegang kendali Roma. Di hadapan dua kubu pasukan, Lucius yang berusaha merebut kembali tahta langsung menantang Macrinus untuk Baiwande. Akhirnya, Lucius yang dilindungi Armon Papa berhasil menghabisi si Maghrib yang berusaha menguasai kekaisaran Roma. Hingga sesaat kemudian, Lucius si pewaris tahta mengungkapkan jika ia akan mengembalikan Roma seperti yang kakek dan ayahnya impikan. Mendengar hal itu, seluruh prajurit Roma yang telah lama hidup dalam tirani langsung menerima Lucius sebagai kaisar yang baru. Hingga di malam harinya, Lucius yang berhasil mewujudkan cita-cita kakek dan ayahnya terlihat mendatangi Kolosium untuk berdoa. Speak to me, Father. Bagaimana, seru sekali bukan? Tak perlu dijelaskan lagi karena semuanya sudah jelas. Akan tetapi,
Fakta jika Lucius merupakan anak kandung Maximus justru merusak karakter Maximus yang terkenal sebagai prajurit yang setia pada keluarganya. Sudahlah, IMDb untuk film ini adalah 6,6 dan menurut Sekayang cocok saja dengan nilai segitu. Mungkin segini saja review dan pembahasan film Gladiator 2 2024. Jangan lupa like dan subscribe supaya kalian tidak ketinggalan jika ada video menarik lainnya dari Sekayang. Thanks for watching and see you on next video. Bye bye.